Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya, menganugerahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Menindaklanjuti pembahasan kita dari kitab Mujibatul Jannah. Kitab Mujibatul Jannah yang masuk pada bab taubat, yaitu pada bab yang ke-8. Salah satu amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, salah satu amalan ibadah yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga adalah at-taubah. Taubat kepada Allah SWT. Tentang penjelasan taubat ini sudah kita bahas sebelumnya, tentang definisi, tentang hukum, dan tentang kaidah-kaidah. Jadi sudah kita bahas 3 pembahasan. Ya, 3 pembahasan sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan poin yang keempat.
yaitu tentang syurut qabul taubah, syarat-syarat diterimanya taubat, atau agar taubat dan hijrahmu membawamu ke dalam surga. Maka bagi siapapun yang ingin berjalan atau melewati jalan pertaubatan, atau yang ingin menempuh jalan hijrah agar taubat serta hijrah yang dilakukan bisa menggapai maghfirah dan ridho Allah. Saya ulangi, barang siapa yang ingin menggapai, yang ingin berjalan di atas jalan taubat, melewati dan menyusuri jalan hijrah, dan agar hijrah ini mengantarkan seseorang kepada maghfirah, bisa mengantarkan kepada mardotillah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui kitabnya. Jadi kalau kita ingin menelusuri jalan taubat, bagaimana si taubat yang benar, bagaimana hijrah yang benar, agar hijrah ini menghasilkan surga, agar hijrah ini menghasilkan benar-benar mendapat ampunan dari Allah, bukan mencari pengagungan dan persaksian manusia, bukan mencari pengakuan dan persaksian dari manusia, namun mencari pengakuan, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam kitab Bahjatun Nadhir, yaitu kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan syarat taubat itu 3. Imam Nawawi menyebutkan syarat taubat itu 3. Yang pertama adalah al-iqlaq, berhenti. Itu syarat pertama, kata Imam Nawawi. Al-iqlaq, berhenti. Yang kedua an-nadamu, nyesel. Yang kedua menyesal. Yang ketiga al-azmu, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Itu dalam pandangan Imam Nawawi. Kemudian ditambahkan oleh para ulama yang lain, di antaranya Syekh Shalih Al-Munajjid. Syekh Shalih Al-Munajjid itu menyebutkan, dan beberapa kitab-kitab yang lain kita ambilkan, kita nukilkan, kita simpulkan, ya. Di sana ada 9 syarat, 9 poin yang harus kita siapkan. 9
9 poin yang harus kita siapkan untuk memenuhi persyaratan dan kesempurnaan taubat. Jadi agar taubat, agar hijrah itu betul-betul berkualitas. Keambil ngomong hijrah, bentuknya berubah, penampilannya berubah, bukan sekedar itu, bukan sekedar itu. Ya, karena yang paling diharapkan oleh Allah itu bukan sekedar berubahnya penampilan, namun perubahan-perubahan yang mendasar dari keyakinan dan pemahaman. Berubah keyakinan dan pemahaman itu nanti merubah sifat. Banyak orang yang fisiknya berubah, sifatnya pancet, itu belum hijrah, itu belum taubat. Walaupun fisiknya sudah berpenampilan syar'i, sifat, ya, tingkah laku, karakter, kebiasaan, adatul yaumiyah, adat-adat harian, kebiasaan hariannya bagaimana? Apa sudah berubah? Itu hakikat daripada hijrah. Meninggalkan perkara-perkara yang ditinggalkan. Maka setelah kita kumpulkan dari nasihat-nasihat para ulama, ada sekitar 9 perkara yang harus kita jalani agar taubat dan hijrah ini menuntun kita, membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada 9 perkara yang harus kita siapkan agar hijrah membawa kita ke dalam surga. Apa di antara dari 9 perkara ini? Yang pertama adalah al-ikhlas ilallah ta'ala, lillahi ta'ala. Al-ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat 11 pada ayat yang ketiga. Surat 11 ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum adaba yawmin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Di ayat itu Allah sebutkan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi.
hendaknya engkau beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Perhatikan. Wa anistaghfiru, dan hendaklah kamu istighfar. Napa istighfar ini? Dalam memohon. Perhatikan, istighfar itu artinya memohon. Sehingga kita dituntut pada saat istighfar itu jadilah orang-orang yang memohon. Jadilah orang-orang yang butuh untuk diampuni. Tunjukkan kebutuhanmu. Kita tunjukkan kebutuhan kita. Kita tunjukkan permohonan kita. Istighfar itu memohon, meminta agar Allah mengampuni dosa kita. Sehingga pada saat istighfar itu, kalimat istighfar itu kalimat kebutuhan. Tidak pantas kita baca istighfar dengan kecepatan yang luar biasa. Aku tahu ada yang kurang dan perlu diperbaiki dalam istighfar kita. Ada yang perlu diperbaiki dalam masalah istighfar kita. Kalimat istighfar sudah sangat sering kita ucapkan. Perhatikan, jangan sampai bacaan istighfar itu sekedar syarat dibaca setelah sholat. Jangan sekedar itu syarat yang dibaca setelah selesai sholat, tetapi jadikan baca itu bacaan kebutuhan. Kita itu memohon, disuruh istighfar, mintalah, memohonlah. Yang namanya mohon itu rendahkan dirimu. Kita itu datang untuk membawa dosa. Dosa kita itu banyak. Maka jadilah saat mengucapkan istighfar itu, posisikan kita itu pendosa. Posisikan kita itu sebagai pendosa. Sudah belum? Selama kita istighfar belum memposisikan saya ini berdosa, gak benar istighfar kita ini, pasti gak benar. Makanya gak membekas. Orang yang berposisikan diri, aku berdosa, dosaku banyak, gak bisa hitung dosa kita itu. Banyak, bertumpuk-tumpuk dosa kita itu. Nanti kalau dipelajari mengenai semua itu, tiap hari, bahkan pada saat melakukan ketaatan pun di situ ada pelanggaran yang masih kita lakukan karena belum kita optimalkan dan belum kita ketahui secara maksimal. Maka kalau kita tidak memposisikan diri sebagai pendosa, maka tidak akan pernah benar istighfar yang kita ucapkan. Tidak akan bisa benar istighfar yang kita ucapkan. Coba rasakan pada saat suami berdosa pada istri, melakukan sebuah kesalahan, lalu kita ingin dosa kita dimaafkan oleh istri, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Atau kita berdosa melakukan kesalahan kepada atasan, kita ingin, Pak, mohon saya dimaafkan atas kesalahan. Bagaimana rasanya? Memposisikan sebagai orang bersalah itu bagaimana? Persoalannya pada saat istighfar kita lantunkan, apakah ada perasaan bersalah kepada Allah Ta'ala? Ini yang diungkapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Apakah benar? Salah satu nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, jalisut tawwabin, duduklah kamu bersama
duduklah kamu bersama dengan orang-orang yang selalu bertobat. Berkumpullah kamu, bersahabatlah kamu dengan orang-orang yang ahli taubat. Kenapa? Fa'innahum karena mereka itu adalah ahfar, ya, ahfar ahidatu. Mereka orang-orang yang ahli taubat itu adalah orang-orang yang sangat lembut hati-hati mereka. Kenapa? Orang-orang yang ahli taubat dikatakan orang yang hatinya lembut karena orang ahli taubat, orang yang datang kepada Allah, orang yang bersimpuh di hadapan Allah, memposisikan diri sebagai pendosa. Aku datang ini membawa dosa, aku duduk di sini ini untuk menuntut ampuninya dosa. Ada kecongkaan di sini, ada kebanggaan di sini. Lihat ucapan yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika dia menghadap kepada Allah dengan membawa dosanya. Ingat ungkapan yang dibawa oleh Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam ketika dia merintih kepada Allah. Apa yang diucapkan oleh dua nabi ini? Nabi Adam mengatakan, Rabbana dolamna anfusana, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kalau orang Jawa bilang, diseleh nih, apa diseleh? Hah? Apa? Hah? Bukan, diseleh nih, apa ya? Saya orang Jawa nih. Diseleh, semeleh itu ngelendek. Aku itu dosa, ya Allah ini banyak dosa. Saya telah melakukan sebuah kejahatan. Itu ucapan yang menunjukkan betapa rendahnya dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Itu ungkapan. Makanya disebut iktiraf, sebuah pengakuan yang diikuti dengan penyesalan. Gimana kandungannya, Pak? Pengakuan yang dibangun di atas kesal penyesalan. Gimana? Mengartikan itu gimana? Penyesalan apa? Pengakuan yang dibangun di atas penyesalan disebut iktiraf. Sebuah pengakuan yang dibangun di atas penyesalan. Gimana penampilannya? Kalau ditampilkan itu gimana? Seharusnya kalau istighfar itu demikian posisinya. Kelembutan. Nah, oleh karena itu kesadaran di dalam istighfar itu ditujukan ilahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar yang kita ucapkan itu lillah, untuk Allah, karena Allah. Ini yang pertama yang dilandaskan istighfar, permohonan ampun, pengakuan atas kesalahan. Dia ucapkan Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana. Kemudian berikutnya, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, dia kalimat ini. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Betapa butuhnya, betapa fakirnya, dan betapa miskinnya kita di hadapan Allah. Karena kita sangat butuh, dan kebutuhan itu ditampakkan, dilahirkan melalui istighfar. Itu hasil. Makanya aneh kalau ada orang hijrah kemudian pokoknya ini aneh. Apa pokoknya? Kesombongan.
bagai aneh. Wong pengakuan dosa kok bagai diri itu ketemu ning ndi, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Sebuah kesalahan yang sangat besar. Sebuah kesalahan yang sangat fatal. Pengakuan atas hinaan diri itu menghasilkan ketawaduan, merasa minder dengan banyak orang. Kenapa? Aku ini pendosa. Makanya dikatakan Rabbana dzalamna anfusana. Kami telah mendolimi diri kami sendiri, ya Allah. Kami telah melakukan sebuah kesalahan. Kami telah melakukan kedurhakaan. Kami telah melakukan pelanggaran. Kami tabrak batas-batas yang Kau berikan. Kami langgar ketentuan-ketentuan yang Kau berikan. Itu yang kami lakukan kepada. Ampuni kami. Jika Engkau tidak mengampuni, tidak merahmati kami, kami akan menjadi orang-orang yang sangat rugi. Kepada siapa kami mohon ampun? Kepada siapa kami mohon rahmat? Kepada siapa tangan ini kami tengadahkan? Kepada siapa tobat ini kami haturkan? Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, lihat kebutuhan ini, lihat kerendahan diri kita ini, lihat kita pendosa. Itu mestinya yang hadir di dalam diri kita saat mengucapkan istighfar. Kalimat apa pula yang diucapkan oleh Nabi Yunus? Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kehinaan diri. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, wahai Allah. Subhanak, Maha suci Engkau. Engkau suci sedangkan kami kotor. Engkau suci sedangkan kami ternoda. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya kami datang kepadamu sebagai orang-orang yang zalim. Itu yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nah, maka ucapan dan sikap kerendahan ini kita persembahkan lillah kepada Allah Ta'ala. Makanya Nabi siapa ini? Hud mengatakan kepada masyarakatnya, Nabi Hud berkata kepada pengikutnya, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Beristighfarlah kamu kepada Allah, memohonlah ampunan kepada Allah, minta diampuni, minta dirahmati kepada Allah, ilaihi, kepada Allah. Berhenti karena Allah, bersandar karena Allah, menyesal karena Allah, berubah karena Allah, bukan karena yang lain. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ikhlas semata-mata karena Allah. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Syarat yang mengantarkan tobat ini benar. Syarat yang mengantarkan tobat ini lurus adalah kita menyesal, kita bertobat, kita pengampunan itu semata-mata billahi ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, agar hijrah dan tobat kita ini mengantarkan kita ke dalam surga adalah an yulazima thalabul ilm. Yang kedua, melazimi thalabul ilm. Melazimi thalabul ilm. Yang rutin, yang lazim, yang istimrar, dijaga thalabul ilmunya. Ya, dijaga thalabul ilmunya. Kenapa? Ini kok dimasukkan ke dalam syarat agar tobat kita membawa kita ke dalam
tobat dengan thalabul ilm. Rasulullah SAW menyebutkan al-muhajir, hakikat orang yang hijrah. Masih ingat? Hakikat orang yang hijrah adalah man hajara man nahallahu anhu. Hakikat daripada hijrah adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Hakikat hijrah adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Makanya kalau jangan pernah menyimak salah satu kajian Ustaz Yasir, sedikit mengkritisi ya saudara-saudara kita dari mungkin bintang film, bintang nyanyi yang hijrah, sedikit mengkritisi, dan kritisan Ustaz Yasir itu ada benarnya. Lalu baru tobat, baru hijrah, kok disuruh ceramah? Baru hijrah kok disuruh ceramah? Ada mantan pendeta hijrah, sudah undang kemana-mana, terus diceramah apa? Injil. Bener apa betul? Dan jenengan itu butuh Quran apa butuh Injil? Wakilnya kan harus diceritakan masa lalu. Lah masa lalu itu enak apa nih? Kenapa dia hijrah? Karena masa lalu. Bisa nggak diceritakan sedikit itu masa lalu apa di situ? Air itu harus dilakukan, disembunyikan. Cacat kita itu tidak boleh ditampakkan. Ini malah disuruh. Nah ini yang dikritisi oleh Ustaz Cacat. Benar beliau. Tutupi airmu, sembunyikan keburukanmu, kelak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kamu ingin air itu dibongkar oleh Allah setelah kau membongkarnya sendiri? Itu yang dikritisi oleh Ustaz Yasir. Akhirnya apa? Gak ngerti kaidah-kaidah ilmu, gak ngerti kaidah-kaidah fikih, gak ngerti kaidah-kaidah tentang agama ini. Wakilnya membabi buta, membenci orang-orang kafir, menyuarakan perlawanan dengan orang-orang kafir. Masya Allah, menceritakan kekristenannya. Itu bukan dibutuhkan. Kebutuhan orang tua. Kalau hijrah menjadi Islam, perbaiki keislamanmu. Akhirnya kita simak mantan pendeta berani. Bukan masalah berani, materimu itu kemana? Wakilnya cuma ngecek dulu dari sini. Ada itu? Saya tidak takut, kita lawan, kita bakal ngecek dulu. Kita dengar itu, kita simak, dan ini gak benar. Paham ya? Dia belum memahami tentang Quran dengan benar. Akhirnya kebencian yang ditanamkan. Lalu saya cek Islam mulai ciri, kok malah diulangi sih? Ini sih nggak ada sih. Ada kekeliruan, itu kurang tepat, kurang. Jadi dan juga sebagian ngapunten ibunda, ngapunten emak-emak. Kalau bahasa Arabnya umi-umi. Ya, kalau kita sudah bertekad hijrah, jangan sibuk bikin status, jangan sibuk posting. Paham? Wakil tersebar, bikin komunitas jilbab sekuat, cadar sekuat, maupun cadar sekuat. Apaan? Gak usah. Ada kajian yang serius. Dari mana kita pelajari keutamaan ilmu dulu? Kenapa harus berilmu? Kaji sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita punya tugas memperbaiki diri. Tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kaji sedalam-dalamnya.
apa yang harus saya lakukan di dalam Islam dan apa yang harus saya tinggalkan dalam beragama. Itu ilmu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, langkah yang kedua agar tobatmu benar, agar hijrahmu benar, dan yulazimah tolabul ilm. Hendaknya kita melazimi tolabul ilm agar tobat yang kita lakukan ini benar. Bapak Ibu, perhatikan satu poin. Yang ini kami soroti. Ada sebuah langkah yang kurang pas, yang banyak dilakukan oleh ikhwan-ikhwan kita ketika hijrah. Begitu hijrah, berubah penampilan, berubah harian, berubah ibadah. Perhatikan, perubahan kita di tengah keluarga yang umum itu menjadikan sesuatu itu aneh apa enggak? Dalam aneh. Itu loh. Kalau juga tiba-tiba tampil di sana langsung menjadi khotek-khotek di rumah, Masya Allah. Sementara ilmu kita masih terbatas. Wakilnya apa yang terjadi? Ingin merubah orang lain seperti dirinya, gak ngerti kaidah fikih. Karakter kita dengan karakter keluarga kita sama enggak? Sama enggak? Kualitas iman seseorang dengan yang satu dengan yang lain sama enggak? Dalam cara menangkap ilmu seseorang dengan yang lain sama enggak? Perbedaan-perbedaan ini itu harus dipahami. Tidak sedikit orang yang begitu hijrah dapat hidayah dari Allah langsung digertek keluarga disuruh sama dengan dirinya, yaitu terjadi peperangan. Kita belum bisa membawa ilmu yang benar ke rumah tangga kita. Saya kembali. Terjadi kekagetan, kekacauan terjadi, hampir tiap hari tengkar, hampir tiap hari berdebat. Kenapa? Karena yang satu sudah memahami kita, yang sebagian belum. Itu banyak terjadi. Suami dulu, apa yang semua yang sudah ngaji sunnah ini pasangannya sudah ngaji semua. Hah? Ayo. Bapak-bapak yang ngaji, bapak istri-istrinya sudah ngaji semua. Banyak yang belum. Itu tentu paham. Ibu-ibu yang sudah ngaji bahkan sudah syar'i, apa suaminya sudah ngaji semua? Belum. Itu yang harus tentu paham. Lalu bagaimana kita membawa? Maka sibukkan diri untuk belajar. Istiqomah di dalam banyak. Malah kemarin kita ketemu ibu-ibu yang sudah Masya Allah, sudah sakit, sudah sempurna cara pakainya, sempurna sesuai dengan syariat. Suaminya orang liberal. Apa yang terjadi dalam pendidikan? Kalau tak pinter-pinter, kira-kira anaknya jadi apa? Jadi tampar. Akhirnya jadi tarik. Jadi tarik tanggung. Bapak ngajak kamu, ibu ngajak kamu. Gue ngajari wudu, mau tidur aja perang. Apa ibu mau kaki tunggu wae wudu. Kalau kaki sholat dah enggak paham. Begitu juga mau tidur, baca ini baca itu, kata suaminya gerembeken. Kalau itu nak bisa nulis, ngomong itu mau coba kayak gitu. Kenapa ilmu belum tentu dalam hati? Yang tadi kita dapat cara kita, cuma kita belum tahu. Nanti kalau sudah ada acara-acara tertentu, ya, atau kebanyakan Bapak Ibu yang sudah bertobat, yang sudah dapat hidayah, yang sudah hijrah di usia tua, anak-anak terdidiknya dengan pendidikan apa? Sudah terbentuk dengan pola awal. Itu gak gampang. Terus
ngomong ini Ustaz, saya harus bagaimana? Itu fakta. Bahkan ada satu peristiwa, mudah-mudahan tidak terulang. Mudah-mudahan tidak terulang. Anak menikah, kedua orang tuanya cerai. Saya mengerti berita ini kan ngerti. Anak menikah, kedua orang tuanya cerai. Karena ibunya tidak setuju dengan pernikahan. Apapun yang terjadi, aku gak ridho dengan pernikahan putriku ini. Kata bapaknya, apapun yang terjadi, pernikahan harus berjalan. Apa yang terjadi? Itu konflik rumah tangga. Dan tidak sedikit jumlah yang seperti ini. Banyak sekali. Banyak sekali. Makanya butuh keilmuan yang seluas-luasnya. Bagaimana kita membawa ilmu ke tengah keluarga itu. Makanya kalau tidak berkeberatan, ya kalau jenengan tidak keberatan, jenengan cari kitabnya Syekh Al-Jifan yang diterjemahkan oleh Ustaz Zainal Abidin. Judulnya Ihya'ud Da'wah fil Bait. Kalau bahasa Indonesianya, saatnya hidayah menyapa rumahku. Itu buku tipis tapi sangat menarik kandungannya. Bagaimana kita membawa ilmu yang baru kita paham ini ke tengah-tengah keluarga yang heterogen, keluarga kita yang sangat awam, itu gimana membawa ilmu ini? Karena mau nggak mau itu terikat, kita punya tanggung jawab, mau nggak mau. Konekatiria banyak nih kata Ustaz, tujuh pulau kalau organisasi pulau melak sinten, mau melak aku. Ayo mengikuti ya. Idul Fitri saya diajak ke keluarga besar suami saya Ustaz. Sudah makan-makan saya sebagaimana Ustaz. Masuk kali keluar masuk. Ya. Ikut suami wajib mengetahui memang itu suami punya candu ya. Iya. Konflik bukan? Konflik bukan? Pokoknya 2 hari sebelum hari raya mesti banyak WA. Ustaz, saya harus bagaimana? Ini sudah disepakati besok ada acara keluarga besar. Apalagi sekarang yang namanya ormas-ormas itu besar sekali menampakkan ketidaksukaannya dengan dakwah sunnah. Ditampakkan sekarang. Sampai kemarin di Sidoarjo itu di pusat kegiatan dakwah sebuah organisasi di Sidoarjo itu mengundang tokoh ketua pimpinan daerah dari Malang merubah doa kafaratul majlis itu sih diikuti salah kita dirubah. Gak perlu nikah juga mikir dalilnya mau dirubah gitu. Akhirnya tak jahat juga. Ya Allah, penutup majelis ini dirubah bisa kan? Karena itu diamalkan orang salafi untuk menyelisih salafi harus punya tutup majelis kalian yang lain. Gak kira-kira disunahkan gak harus karena kebenciannya dengan sebuah pemahaman tadi sampai segitu kan? Sampai segitu untuk menyelisih salafi. Nah, saya ketawa-ketawa cerita berani. Sing dilakukan teman-teman salafi itu salah karena menurut kalian. Yo gak cuma sesuai dengan kebijakan organisasi tapi digawe aturan bayarkan. Saking bencinya dengan dakwah. Hanya terjadi itu nanti kalau masuk ke ranah keluarga, pasangannya ikut organisasi wah enak sampean karo. Enak sampean karo. Ada lagi malam-malam jam 12 karena besok ada acara pernikahan putranya. Ono acara ngunduh manten. Ngerti ngunduh manten?
Wawancara digelar, kedua orang tuanya disuruh duduk di pelaminan, disebut macam-macam. Saya nggak mau Ustaz, anak saya udah ngancam. Ini nomornya sudah diboikot sama anaknya. Iya sampai. Karena orang tuanya sudah jelas, anaknya sudah terdidik dari awal. Problem kan? Enak sampai. Karo. Itu konflik. Oleh karena itu, ini langkah yang kedua. Ambillah ziman. Dan saya pesan ke teman-teman, ojo kerusak-kerusuk. Membawa ilmu ke rumah itu jangan kerusak-kerusuk. Jangan overdosis. Sesuaikan dengan kapasitas kita dan belajar. Ojo sakarpe, aku nggak takut. Data itu bukan urusan berani dan takut. Bener orang caramu ini. Paham? Kaidah siapa yang dipakai? Aku nggak takut. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Pahit kamu tak. Siapa pakai kaidah seperti itu? Siapa? Akhirnya apa yang terjadi? Blunder di dalam rumah tangga ini. Rame kekaruan. Itu tadi seperti yang saya sampaikan. Ya. Sampai ada bapak-bapak datang ke rumah nangis. Kenapa? Karena istrinya minta cerai. Setelah ngaji sunnah, sering tengkar dengan suaminya. Akhirnya istrinya minta cerai. Bayangkan, enak sampai kawin mana? Nah, semudah itu kan? Makanya itu banyak belajar harus bagaimana untuk mengawali, mempraktekkan ilmu di dalam kehidupan rumah tangga. Oke, itu yang kedua. Apa tadi? Yang kedua, tolakul melazimi, tolak kaji seluas-luasnya dan coba nasihati ya pada orang yang tepat. Pada orang yang tepat. Ojo bodoh kendel, tapi baca kaidah-kaidah fikih dakwah. Baca bukunya Syekh ini, baca buku kitabnya Imam Ibnu Taimiyah tentang fikih dakwah. Itu bagaimana? Jadi kalau bodoh kendel sampai materi. Ya, ada uslubnya. Kata Syekh ini dinukil di dalam kitab salah satu usul. Salah satu orang yang akan menyampaikan materi itu dipastikan harus memahami 3 hal. Memahami apa? 3 hal. Itu yang disebut dengan basoir. Dakwah itu di atas basoir. Apa basirah? Basirah di atas basirah. Sebuah pendalaman ilmu kata Syekh ini. 3 hal yang harus kita pahami. Pertama, pastikan apa yang kita sampaikan itu betul-betul kita pahami benar, sudah betul-betul dikuasai dengan benar, sudah dikuasai dengan benar. Artinya apa? Yang pertama adalah al-ilmu. Itu yang pertama. Pastikan yang kita sampaikan, yang kita bicarakan itu kita pahami betul-betul, paham betul. Kalau baru mengenal istilah, jangan dulu diterapkan karena takut salah penjelasan. Nah, harus dikuasai betul. Itu satu. Yang kedua,
Yang kedua, ma'rifatul mad'u. Yang kedua, ma'rifatul mad'u, mengenal audiennya, mengenal orang yang diajak bicara. Ini kondisinya kayak apa? Pemahamannya kayak apa? Karakternya kayak apa? Gitu. Tidak setiap tempat selalu cocok dengan kata. Makanya dalam istilah orang Arab itu ada istilah begini: wali kulli maqal maqam. Tiap-tiap ucapan itu ada tempatnya sendiri. Wali kulli maqam maqal. Tiap-tiap tempat itu ada kata-kata yang tepat sendiri. Artinya tidak setiap kata tepat pada setiap tempat. Tidak setiap kata selalu cocok pada setiap tempat. Tidak setiap tempat harus diisi dengan sebuah kata yang sama. Tidak butuh kondisi. Begitu. Ya. Anak-anak kampus, orang-orang kampus dengan orang-orang kampung beda. Cara menyerap sebuah keilmuan. Itu yang kedua. Yang kedua apa tadi? Mengenal mad'u. Siapa yang saya dakwah ini, orangnya kayak apa? Pemahamannya kayak apa? Itu harus tahu. Dan itu berdasarkan dalil. Ada dalil. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin apa? Uslub. Orang menyampaikan itu butuh metode. Butuh apa? Ada metodologi dakwah, ada dibutuhkan. Dibutuhkan. Ya. Nah, ini kudu dikaji, harus dikaji. Bagaimana kalau satu misal pas pengajian, atau mungkin anak jenengan, atau mungkin cucu, Mbak, aku pacaran Mbak, aku tuh pacar Mbak, jawabin apa? Ayo, Mbak, aku oleh pacar, aku punya pacar Mbak, kayak semangat sekolah Mbak. Aku nek sekolah kalau pacar, sekolah itu semangat. Jawab ini. Masya Allah. Enggak, anak ini harus bagaimana gitu loh. Ya apa banyak itu pakai pacaran kan? Cik-cik pacaran. Ayo, pasti hukum yang dikeluarkan. Itu baru pacaran. Di majelis Rasulullah SAW, ketika Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba seorang pemuda berkata dengan lantangnya. Apa katanya? Ya Rasulullah, istadzanni bizina. Bukan pacaran. Ya Rasulullah, aku minta izin kepadamu untuk berzina. Umpama pengajian orang pemuda, misalnya komentarin apa? Umpama pas ngaji pada Ustaz Kibar, tiba-tiba ada pemuda nyuntak kayak gini, saya komentar apa? Ayo, ini terjadi di zaman Nabi. Enggak boleh masjid itu haram jelas. Allah buka surat Al-Kahfi, surat Al-Isra, surat ini, hadis Nabi keluar semua itu tadi. Selesai saja. Ketika Nabi dijawab seperti itu, ditanya seperti itu, sahabat itu marah kepada pemuda, mencaci pemuda itu. Sahabat tidak salah, secara mutlak tidak salah. Karena para sahabat melihat
melihat masalah dengan kacamata hukum. Salah pemuda, kurang ajar. Tapi Nabi dengan kacamata hikmah, beda hasilnya. Begitu sahabat mencaci Nabi, Nabi dikeroyok sama sahabat, dicaci dan dicela. Apa kata Nabi? Ketika Nabi ditanya itu, Nabi meneruskan ceramahnya. Nabi meneruskan pidato, khutbah. Terus Nabi menyampaikan nasihat. Terus sahabat yang lain mungkin Nabi gregetan dengan pertanyaan itu, sehingga tidak dijawab. Ada yang komentar yang lain, mungkin Nabi nggak dengar ucapan itu. Komentar sahabat-sahabat itu, kenapa Nabi tidak berhenti waktu ditanya pemuda itu? Setelah itu Nabi berbicara selesai, Nabi baru bertanya, saya tadi ada pemuda, dengar pemuda nanya, mana pemuda itu? Dicari oleh Nabi. Ini ya Rasulullah, ini pemuda itu sampai nggak bisa dengan kata-kata yang kasar. Apa kata Nabi? Tolong dekatkan dia kepada aku. Kalau hari ini kita ngomong bagaimana? Tidak tegas. Kesuwen Nabi. Coba hari ini apa kita lakukan? Hukum langsung. Karena siapa pelakunya? Nabi bertanya, mana pemuda tersebut yang bertanya? Ini Rasulullah, ini pemuda bertanya. Tolong dekatkan kepada aku. Didekatkan lagi dibawa kepada Nabi. Setelah itu apa kata Nabi? Ayo duduk dulu. Disuruh duduk sama, ditenangkan oleh Nabi. Baru diajak diskusi. Apa benar engkau ingin berzina? Benar ya Rasulullah, saya sangat ingin untuk berzina. Oh gitu. Sekarang begini, kalau menurut pendapatmu gimana? Pendapatmu kalau ada seorang, kalau ibu berzina, dizinai laki-laki, kamu sebagai anaknya gimana? Apa jawabmu? Wallahi demi Allah, itu gak akan terjadi. Saya gak akan ridho ibuku dizinai. Bagus. Sekarang yang kedua, kalau kamu punya kakak perempuan dizinai laki-laki lain dan kamu sebagai adiknya tahu, gimana perasaan? Wallah, gak akan terjadi. Saya gak ridho kalau kakak saya dizinai. Bagus. Kalau kamu punya adik perempuan dizinai orang gimana? Terus ditanya sampai 4 kali. Kalau kamu punya bibi, istri pamanmu dizinai orang, kamu sebagai ponakannya gimana? Demi Allah, saya gak ridho. Bagus. Mas, wanita yang akan kamu zinai, keluarganya perasaannya sama dengan kamu. Kakaknya gak ridho, adiknya pun gak ridho, orang tuanya pun gak ridho kalau keluarganya dizinai. Seperti Mas tadi, gak zina kalau ibu sampean dizinai, sampai gak ridho kalau kakak sampean dizinai, sampai pun gak ridho kalau adik sampean dizinai. Wanita yang akan sampean zinai, keluarganya sama dengan jenengan, gak ridho kalau keluarganya dizinai. Gimana Mas? Apa masih ingin berzina? Apa jawab pemuda ini? Wallah, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan berzina selama-lamanya. Keluar ayat, keluar hadis, haram, tidak boleh itu maksiat, dosa besar. Tak keluar dari situ. Ada saat-saat dibutuhkan cara seperti itu untuk mengasah cara berpikir. Saya ketimbang metode seperti ini kita temukan di dalam kitab-kitab ulama. Itu dakwah. Orang tidak sama dengan kita. Kita mungkin semuanya ceplos-ceplos. Aku nih ngaji ceplos-ceplos, gak seneng loh masih ngomong. Jadi memang gak semua pedes, tidak ada yang pedes. Karena sama pada kalau sampai gambar kabeh. Sambung jelas nih. Itu yang kedua, tolakul. Ayo kita kaji, kita luaskan kajian kita.
kita perdalam kajian kita. Masih banyak hal-hal. Makanya kalau bisa, bagi kita yang ingin berdakwah di rumah tangga, kitab ini dibeli. Ya, kitabnya Ustaz Zainal Abidin. Sekarang beliau sudah tulis sendiri. Apa itu ya? Cara berdakwah dalam keluarga. Bukunya tipis. Bukunya Ustaz Zainal Abidin sendiri, menukil dari kitabnya Syekh Al-Jifani. Ya, dan saya sudah minta izin sama beliau untuk bedah buku tersebut, dan minta izin karena di toko tidak ada, saya minta izin untuk dikopikan. Ketika saya bertemu dengan beliau, saya minta izin karena kitab jenengan ini begitu kita share ke teman-teman masyarakat umum itu semua mengkaji kitab itu, senang banget karena ini yang dibutuhkan ketika dakwah di rumah tangga. Gak gampang dakwah di rumah, ya gak gampang karena mereka sudah punya pemahaman. Merubah pemahaman itu butuh waktu dan butuh usul yang tepat. Ya, salah cara ya tak benar. Nanti khawatirnya antara penyakit dengan obatnya nggak klop gitu loh, banyak. Jadi harus dibaca dulu. Makanya kata Syekh Salim, kita hilal seorang dai. Kalau kita ini berdakwah di rumah, itu seperti dokter mengobati pasien. Sebelum mengobati apa yang harus dilakukan? Ayo, sebelum mengobati apa yang dilakukan? Mendiagnosa dulu. Ojo setiap das perlu dikai bodreng. Paham ini? Mencret lotok sama mas. Aku ini mencret lotok sama hari bisa. Ini kamu lotok jabu. Ini kamu minum apa? Diabetes. Diabetes itu ngomong mencret. Padahal yang namanya mencret itu macam-macam. Betul. Mencret itu macam didiagnosa dulu. Mau kaget itu mencret itu besok. Karena dulu simpangan tadi rapi mana, mencret itu. Menurutku sampai kayak itu terus saya usaha. Jangan usah tambah mencret. Nah, baik Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan. Masih 2 poin ya. Karena saya ada acara di yayasan hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa melanjutkan sampai 10:30 mestinya. Namun saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sedikit materi yang bisa kami sampaikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, jadi masih ada berapa poin? Ada 7 poin lagi yang perlu dibahas agar hijrahmu membawa ke dalam surga. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Agar hijrahmu membawa ke dalam surga. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.